Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leoni Amanda Istiazah dengan NIM 210600018 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan membuat video mengenai pengalaman serta materi apa saja yang saya ambil dari MOOC Udemy. Yaitu yang pertama, materi wajib tentang linguist. Linguist adalah suatu struktur data yang berisikan elemen yang saling terhubung secara linear. Linguist terbagi dua, yaitu single linguist dan double linguist. Kalau single linguist ini setiap elemen berisikan pointer sebelumnya, sedangkan double linguist setiap elemen berisikan pointer setelah ataupun sebelumnya. Dalam daftar terkait operasional ada dua tipe, yaitu penyisihan simpul baru serta penghapusan data. Kalau simpul baru ini bisa kita akses melalui di awal, di berbagai posisi, ataupun setelah dan sebelumnya adanya not. Kalau di penghapusan data itu bisa kita lakukan di awal, di akhir, di tengah posisi. Alokasi memori dinamis dalam C++ ada dua, yaitu allocate dan deallocate. Kalau allocate terkenal dengan malloc yang berfungsi untuk membuat node baru, sedangkan allocate yaitu free, yaitu untuk menghapus node baru. Baiklah, kali ini kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang algoritma dan pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Algoritma adalah suatu langkah untuk menyelesaikan masalah, sedangkan program ada realisasi algoritma dengan menggunakan bahasa pemrograman. Ada 10 jenis bahasa pemrograman C. Yang pertama itu JavaScript, yang digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu untuk meningkatkan fungsi website. Kalau SQL digunakan untuk membuat dan mengelola data. Juga Python digunakan untuk bahasa pemrograman yang multiguna. Sedangkan Java digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak. Kelima itu hypertext adalah sebuah program yang bersifatkan open source. Sedangkan bahasa C itu bapak dari semua bahasa pemrograman dan banyak digunakan oleh lembaga-lembaga khusus. Bahasa ketujuh yaitu C++. C++ adalah pengembangan dari bahasa C yang digunakan untuk membangun software, yaitu C pagar digunakan untuk mengembangkan Microsoft. Sedangkan yang ke-9 Objective-C, bahasa yang digunakan untuk berorientasinya objek. Yang ke-10 ActionScript digunakan untuk mengembangkan situs-situs web. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi pilihan tentang bagaimana pengantar pemrograman untuk para pemula, yaitu prosedur yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dalam hal tindakan yang akan dilakukan. Nah, bagaimana ya cara suatu struktur algoritma dapat berkembang? Itu ada dua cara, yaitu dalam penulisan dan gambar. Kalau di penulisan ini kita menggunakan bahasa pemrograman, sedangkan di gambar kita menggunakan diagram alir. Di dalam penulisan kita dikenal dengan kode semu atau postcode. Kode semu ini bahasa yang digunakan sehari-hari dan menggunakan bahasa khusus, yaitu seperti if, else, print, dan lain-lain. Nah, ada beberapa cara nih yang kita gunakan untuk memasukkan kode semu dalam operasi komputer. Yang pertama itu kita akan memasukkan X dan STR, sedangkan mengeluarkan kita menggunakan cetak Y, sedangkan menghitung kita menggunakan X tambah Y atau 12 tambah X. Keempat itu yaitu menyimpan nilai kepada pengenal, kita menggunakan store Y. Sedangkan yang pilihan itu kita bisa menggunakan X kecil dari 20 atau Y besar dari 3. Sedangkan log atau pengulangan yaitu kita bisa menggunakan X kecil dari 10. Sedangkan diagram alir itu untuk menggunakan pengecekan bilangan ganjil atau genap. Nah, pengalaman apa yang bisa kita ambil dari MOOC Udemy ini sendiri? Yaitu yang pertama, kita
bisa mengenal banyak pemrograman, bahasa pemrograman, dan kita belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam komputer dengan berbagai bahasa pemrograman. Testimoninya, kita bisa membuat bahasa pemrograman untuk balapan, bagaimana cara mengurutkan balapan, bagaimana cara mengurutkan pertandingan layang-layang. Nah, kita bisa mempelajarinya. Nah, saran dan kritiknya nih, atau saran dan harapan untuk belajar codingnya. Yang pertama itu harapannya, saya bisa lebih memahami lagi bahasa-bahasa pemrograman dan bisa mengenal lagi nih bagaimana pemrograman itu sendiri. Nah, sarannya, saya harap belajar coding ini bisa diterangkan agar para pemula bisa untuk belajar lebih paham lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.